Ada nggak orang hidup tapi nggak sadar? Itu orang yang berbuat salah itu kan nggak sadar. Saya buktikan ya. Saya tanya, ibu kalau ingin masuk surga, marah atau sabar? Sabar. Tapi ibu kalau suami nggak sesuai atau anak nggak sesuai, biasanya marah atau sabar? Marah, tapi ingin masuk surga? Jadi ibu tuh sadar nggak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai, seperti biasa saya mohon keridhoannya kita berdoa, membaca ta'awudz, basmalah, sholawat sebanyak 3 kali dan macumul kitab suratul Fatihah bersama-sama. Mari ibu-ibu sekalian kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa Bapak Ibu, kita akan lanjut kajian ihsan tentang kesadaran di dalam menjalani kehidupan, ya. Kita mulai tadabbur Qur'annya di surat 26, surat Asy-Syura ayat 61 sampai 63. Silakan. Nanti kita diskusi. Kalau misalnya nanti kurang jelas, ibu-ibu langsung angkat tangan saja, ya. Surat 26, surat Asy-Syura 61 sampai 63. Ini sebenarnya sering saya sampaikan, cuman ternyata ada satu sisi lagi yang harus Bapak Ibu sadari, ya. Di surat 26 ayat 61 sampai 63. Ya. Surat 26 Asy-Syu'ara. Ya. Ayat 61 sampai 63. Ya. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut Musa, kita benar-benar akan tersusun. Terus Dia Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusun. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. coba Bapak Ibu perhatikan, ya. Kan kondisi pada saat itu Nabi Musa itu kan anggaplah terdesak. Sudah tidak ada jalan. Makanya pasukannya berteriak, Musa, kita akan tersusul. Karena pasukan Firaun kan ngejar itu. Lalu pasti akan ditangkap karena di depan sudah mentok Laut Merah, ya. Lalu di belakang memang sudah pasukannya Firaun. Kan mereka itu melarikan diri. Mereka teriak. Terus coba perhatikan diulang Pak Dika ayat 62-nya. Dia Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusun. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Coba saya tanya, kenapa kok Nabi Musa mengatakan udah tenang, nggak akan tersusul kok. Insya Allah Tuhan akan bersama kita dan akan menolong dan lain-lain seperti itu. Sebenarnya pada posisi itu Nabi Musa tuh dalam kondisi yang sadar atau yang tidak sadar? Sadar apa? Sadar bahwa Allah itu meskipun secara logika, meskipun secara situasi tidak mungkin, tapi Nabi Musa sadar pasti Allah akan menolong saya. Ibu kalau punya masalah, menghadapi kesulitan, biasanya sadar atau tidak sadar? Halo? Saya ulang lagi. Kan ini kondisi yang sudah tanda kutip telur di ujung tanduk, kan? Iya nggak? Kan ini gimana? Pasukannya kan udah khawatir, kita akan tersusul. Tapi Nabi Musa dengan keyakinannya dibilang, "Nggak, Allah pasti nolong saya. Allah tidak akan meninggalkan saya." Berarti saat itu Nabi Musa sadar atau tidak? Sadar akan apa? Bahwa Allah pasti akan memberikan pertolongan. Sekarang ibu pas menghadapi kesulitan, biasanya sadar atau tidak?
Tuh, ibu ngerti nggak ini? Jadi seperti apapun kondisinya, kalau orang-orang yang beriman kepada Allah, dia pasti akan selalu bilang, enggak, Allah pasti akan menolong saya, dan pasti Allah akan membukakan jalan keluar untuk saya. Itu namanya orang sadar. Berarti orang beriman itu dia benar-benar menyadari bahwa sesulit apapun dia menjalani hidup, dia sadar bahwa Allah akan memberikan pertolongan. Itu namanya orang sadar. Akhirnya ketika dia tetap menyadari itu, apa yang terjadi di ayat 63-nya? Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Lalu Nabi Musa diberikan petunjuk oleh Allah. Ya, untuk apa ibu? Diberikan petunjuk? Menyelesaikan kesulitan yang dihadapi. Berarti kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu memang sulit atau menunggu petunjuk dari Allah saja. Sesulit apapun masalah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendapatkan petunjuk dari Allah, jadi sulit atau akan terselesaikan? Akan terselesaikan. Ingat ya, harusnya kan begitu kan? Maka kita copy paste. Berarti sesulit apapun kita menghadapi situasi apapun, ya, meskipun menurut kadang-kadang orang aduh buntu nggak ada jalan keluar, tapi kalau kita sadar Allah akan memberikan pertolongan, apalagi bahasa Allah udah jelas ya, kun fayakun itu, maka insya Allah Bapak Ibu tetap akan Allah berikan petunjuk atau pertolongan. Makanya petunjuk itu untuk orang yang tidak ragu, yang meyakini apapun yang Allah janjikan. Makanya kalau Ibu lihat di Al-Baqarah ayat 2, silakan Pak Diki. Surat Al-Baqarah ayat 2. Surat Al-Baqarah ayat 2. Apa kata Allah terhadap apa yang selama ini Allah sampaikan? Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jelas ya ibu-ibu ya. Jadi ternyata keyakinan Nabi Musa itu menghasilkan buahnya adalah petunjuk-petunjuk yang Allah berikan. Dan memang untuk orang-orang yang meyakini, orang-orang yang beriman. Makanya orang-orang yang beriman itu munculnya adalah kesadaran bahwa pasti Allah akan memberikan pertolongan, pasti Allah akan memberikan rezeki, pasti Allah akan membuktikan setiap apapun yang Allah janjikan yang ada di dalam Al-Quran. Satu lagi cerita tentang kesadaran, surat An-Nabiyah sama 21 ayat 58 dan seterusnya. Silakan. Surat 21 juga, surat 21 itu 21. Tadi kan 26. Surat 21 ayat 58 dan seterusnya. Ayat 58, maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu. Baik, ini cerita Bapak Ibu paham ya Nabi Ibrahim ya? Bahwa Nabi Ibrahim sudah menyampaikan ke bapaknya, bahkan bapaknya yang membuat berhala itu. Lalu Nabi Ibrahim juga sudah menyampaikan ke umatnya bahwa harus menyembah Allah, tapi umatnya tetap tidak mau menerima. 21 ayat 58 dan seterusnya. Terus maka Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar. Nah, jadi akhirnya saking kesalnya Nabi Ibrahim karena sudah tidak bisa diomongin, akhirnya Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala kecuali berhala yang besar. Berarti ada maksudnya ini. Lalu lanjut. Agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Nah, ini mereka itu siapa Ibu? Orang-orang kafir ya, jamaah-jamaah kaumnya Nabi Ibrahim yang tidak percaya kepada Allah, tetap menyembah berhala. Terus apa katanya? Sungguh dia termasuk orang yang zalim. Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Oke, terus? Mereka berkata, kalau demikian bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan. Terus? Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Baik, jadi orang-orang kafir itu kaumnya bertanya, kamu ya yang melakukan. Terus lihat Nabi Ibrahim kenapa
membiarkan yang gede nggak dihancurkan kan? Terus Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyalah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Coba ibu perhatikan, Nabi Ibrahim kan cerdas ya. Dia bilang, loh kenapa ke saya itu patung yang gede itu yang menjara? Tujuannya biar apa? Coba. Ya kan tujuannya apa? Lihat, nanti orang kafir pun apa seperti apa? Terus? Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri. Maka mereka kembali kepada kesadarannya. Berarti orang kafir itu terus apa? Coba ngomong apa dia? Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Kalau sudah tahu berhala itu nggak bisa ngomong, nggak bisa melakukan apa, terus ngapain disembah? Kan ini aneh. Berarti saat kaumnya Ibrahim nyembah berhala, dia tuh sebenarnya sadar atau tidak? Saat kaum Nabi Ibrahim nyembah berhala, dia tuh sebenarnya sadar atau tidak? Nggak, ketika Nabi Ibrahim, ngapain kamu sembah patung yang nggak bisa melakukan apa-apa? Berarti saat dia menyembah itu dia sadar atau tidak? Tidak. Makanya kan orang kafir tuh istilahnya kan cover ya, tertutup ya. Tertutup dari mana? Kebenaran dari Allah. Kenapa waktu Nabi Musa terjepit dia bilang pasti Allah nolong saya? Karena Nabi Musa tetap sadar. Saya tanya ibu waktu menghadapi kesulitan biasanya pusing atau tetap yakin Allah nolong saya? Berarti ibu tuh sadar atau tidak? Berarti saat itu ibu dalam kondisi beriman atau kafir? Ngerti ini? Kan kaumnya di Nabi Ibrahim malah nunduk. Kan kamu tahu berhalanya kan nggak bisa ngelakuin apa-apa. Terus ngapain kamu sembuh? Kan begitu. Kan malu dia. Tapi lihat bu, meskipun kebenaran itu masuk dalam pikirannya, namanya orang kafir tetap nggak nerima kebenaran. Terus lanjut. Lanjut aja Pak, silakan. Dia Ibrahim berkata, mengapa kamu menyembah selain Allah? Tuh. Sesungguhnya tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepadamu. Ngapain nyembah patung yang nggak bisa nolong kamu, yang nggak bisa menjamin hidup kamu, kan begitu kan? Terus? Celakalah kamu dari apa yang kamu sembah selain Allah. Nah, bukannya tobat, bukannya sadar, terus. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar tidak berbuat. Malah nyuruh apa? Malah nyuruh ngebakar kan? Nah, lihat bu. Meskipun masalah banyak, meskipun terkena penyakit, kalau Allah turunkan kebahagiaan, bisa nggak orang itu tetap bahagia? Mohon maaf, ibu biasanya bahagia itu kalau ada masalah atau tidak ada masalah? Tapi Allah bisa nggak buat kita bahagia meskipun ada masalah? Coba contohnya, terus seperti ini. Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Saya tanya, secara umum api itu panas atau dingin? Tapi untuk Nabi Ibrahim, berarti Allah bisa nggak buat begitu? Secara umum, ibu banyak masalah. Bisa nggak Allah buat bahagia? Bisa. Jadi ibu bahagia nggak kalau banyak masalah? Enggak, ini maksudnya ceritanya, kalau secara umum api itu panas untuk kita. Untuk Nabi Ibrahim, berarti Allah bisa nggak membuat situasi meskipun kita banyak masalah, meskipun kita sakit, tapi Allah bisa tetap kita buat bahagia? Bisa. Makanya ibu harus dekat sama Allah tuh begitu. Iya, berarti sekarang yang harus ibu lakukan, apa yang harus saya lakukan supaya setiap hari kita semakin dekat kepada Allah. Karena banyak masalah, tidak ada masalah pun, kalau Allah turunkan kebahagiaan, ibu tetap dalam kondisi bahagia. Jadi mau nanti banyak uang, tidak punya uang, punya suami, tidak punya suami, bisa tetap bahagia nggak? Bisa. Jadi ibu pilih mana? Enggak punya suami bahagia
atau punya suami tidak bahagia? Coba ini safnya kok kayaknya kurang rapi ya Ibu ya. Coba dirapikan dulu safnya. Ada tengah di bawah, tengah di sini. Diisi. Paham ya Ibu ya? Kenapa takut kena kipas? Oh, kipasnya mau dimatiin aja. Oh, nah terus, nah kan ini coba. Ya. Tapi paham ya Ibu-ibu ya? Baik, jadi sekarang temanya ihsan. Babnya kita akan bahas kesadaran dalam menjalani hidup. Karena kenyataannya orang banyak yang nggak sadar. Kesadaran dalam menjalani hidup. Baik, kita mulai dulu dari surat 4 ayat 43. Surat 4 An-Nisa ayat 43. Kesadaran dalam menjalani hidup. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Orang mabuk tuh lawan kata dari mabuk apa Bu? Nah, ada nggak orang hidup tapi nggak sadar? Itu orang yang berbuat salah itu kan nggak sadar. Saya buktikan ya. Orang korupsi itu kalau ditanya ingin masuk surga atau neraka? Iya, kalau orang korupsi atau orang berbuat jahat kalau ditanya ingin masuk surga atau neraka? Tapi dia tahu nggak korupsi itu masuk neraka? Tapi kalau ditanya ingin masuk surga atau neraka? Berarti saat korupsi dia sadar atau tidak? Nah itu Bu. Lah, saya tanya, Ibu kalau ingin masuk surga marah atau sabar? Tapi Ibu kalau suami nggak sesuai atau anak nggak sesuai, biasanya marah atau sabar? Marah, tapi ingin masuk surga. Jadi Ibu tuh sadar nggak? Tuh, ngerti nggak ini Ibu? Lo coba direnungkan. Kita tahu salah satu syarat masuk surga adalah sabar. Tapi kerjaan Ibu marah-marah. Menurut Ibu marah itu membuat Ibu masuk surga atau tidak menjadi masuk surga? Terus kenapa marah-marah? Nah, sama dengan ayat ini di surat 4 ayat 43. Diulang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Berarti kalau Ibu ingin sadar di dalam menjalani hidup, kita akan praktekkan sekarang. Dimulai dari apa Ibu? Dari kesadaran saat menjalani sholat. Tolong dijawab semuanya. Sholat yang benar itu menyampaikan atau membaca? Menyampaikan. Bedanya menyampaikan dan membaca apa? Oke, menyampaikan apa Bu? Mengerti apa yang disampaikan. Kalau membaca, oke, berarti gini dulu. Mengerti dulu baru baca, atau baca dulu baru mengerti? Yang namanya menyampaikan itu mengerti dulu baru baca atau baca dulu baru mengerti? Yang namanya menyampaikan. Ibu mau ketemu teman besok, Ibu mau ngomong, saya mau nagih uang arisan. Berarti Ibu ngerti dulu baru ngomong atau ngomong dulu baru ngerti? Ngerti dulu dong. Pas ketemu besok, jeng uang arisan dong, kan dikerti. Paham ya ini Bapak Ibu? Jadi yang namanya sholat itu mengerti dulu baru baca atau baca dulu baru mengerti? Baik, Ibu di dalam sholat, Ibu mau menyampaikan apa sama Allah? Nah, jangan-jangan nggak sadar ini. Gimana? Kalau Ibu ingin memuji Allah, Ibu baca apa?
Tuh. Loh, jadi selama ini ibu sholat itu sadar atau tidak? Wah, makanya ibu pas praktek dalam hidup akhirnya nggak sadar. Coba saya ulang lagi. Ibu dalam sholat itu menyampaikan atau membaca? Menyampaikan. Yang namanya menyampaikan itu berarti mengerti dulu baru disampaikan, atau disampaikan dulu baru mengerti. Contoh ya, contoh. Di dalam sholat itu kan kita mau menyampaikan apa sama Allah? Pujian, permohonan, dan pernyataan, betul? Saya mau menyampaikan pujian, berarti saya baca apa? Enggak, dalam sholat saya mau menyampaikan pujian sama Allah, mau menyampaikan pujian nih, berarti saya ngerti nggak? Nanti saya muji. Kalau memang saya mau menyampaikan pujian, saya baca apa sama Allah? Bismillahirrohmanirrohim. Jadi rasanya memuji, bacanya Bismillahirrohmanirrohim. Berarti pas Bapak Ibu baca Bismillahirrohmanirrohim itu, ada nggak rasa memuji? Ibu selama ini ketika baca Al-Fatihah, ada nggak rasanya? Atau Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirrabbilalamin? Silakan direnungkan. Kalau ibu cuma sekedar bacanya saja, maka ibu bukan menyampaikan tapi membaca. Kalau orang membaca sadar atau tidak? Nah, cuman baca aja, makanya kadang-kadang baca pikiran kemana gitu kan? Loh, karena ibu nggak sadar, makanya seperti orang mabuk. Oke, kita praktek. Nanti ibu benar-benar merasakannya. Nih kita praktek nih. Ini saya ya. Saya mau memuji Allah. Allahu Akbar. Berarti saya munculkan dulu ini. Saya memuji Allah. Baru saya ngomong Bismillahirrohmanirrohim. Tapi ada rasa memuji. Ngerti nggak nih Bu? Terus yang kedua, rasa apa lagi? Alhamdulillah. Berarti masih rasa apa? Masih memuji. Saya masih memuji nih. Terus ngomongnya apa? Alhamdulillah Hirobil alamin. Yang ketiga, saya masih apa? Masih memuji. Munculkan rasa Malik Yaumidin. Kan gitu kan? Yang keempat, kok Malik Yaumidin sih? Ar-Rahmanir-Rahim. Tuh saya nggak sadar jadinya tuh. Yang keempat, Malik Yaumidin. Yang kelima, kita mau menyampaikan apa sama Allah? Pernyataan. Tuh nggak sadar kan? Saya mau janji sama Allah. Apa janji saya kepada Allah? Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah ya Allah aku menyembah, dan hanya kepada Engkaulah aku memohon pertolongan. Berarti itu rasa apa? Menyampaikan apa? Pernyataan. Yang keenam, permohonan. Apa? Menyampaikannya apa permohonan? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi setiap sholat itu ibu harusnya mengerti rasa apa yang muncul kepada Allah. Coba kita praktekkan. Nanti ibu praktekkan ya. Nanti ibu sadar atau tidak saat sholat. Oke ya? Pelan-pelan saja, pelan-pelan. Kita baca Al-Fatihah. Ibu perhatikan saya dulu ya Bapak ya. Saya tenang. Mas Allahu Akbar. Tenang dulu. Munculkan rasa saya mau uji Allah. Baru saya ngomong nih. Dengarkan. Bismillahirrohmanirrohim. Tenang. Ini saya masih muji Allah. Munculkan rasa Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ada rasanya saat ngomong. Ngerti? Terus apa? Masih memuji Ar-Rahmanir-Rahim. Tenang Bu. Munculkan lagi memuji Maliki Yaumiddin. Baru yang kelima, ini saya mau janji sama Allah. Janjinya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka. Jadi setiap apa yang disampaikan, ibu harus muncul rasa itu. Pelan-pelan ya. Kita praktek ya. Al-Fatihah saja, Al-Fatihah. Oke. Kan di sholat cuma 3 soalnya. Cuman pujian,
pernyataan sama permohonan. Tapi muncul rasa itu ya, rasanya beda nggak harusnya? Pujian, pernyataan, permohonan. Beda rasanya. Oke, siap ya? Baik, kita mulai. Tenang, relax. Ibu lihat titiknya ini. Ingat, telinga dengarkan bacanya, tapi munculkan rasa dulu terus baru ngomong. Munculkan rasa dulu baru ngomong. Nanti kita akan munculkan. Latihan ya, latihan pakai rasa. Siap ya? Kita mulai nih. 1, 2, 3. Silahkan munculkan rasa, sampaikan bacaan dengan penuh rasanya. Silahkan. Al-Fatihah. Tenang dulu, munculkan rasanya. Tenang dulu, munculkan rasanya. Puji Allah, munculkan rasanya. Ya Allah. Ya Allah. Ya. Baik. Mulai ngerti, Bu? Ngerti ini? Ada rasanya ya? Ini latihan ya. Mungkin kadang-kadang kan ini Ibu baru pertama. Jadi masalah nanti masih kagok nggak apa-apa ya. Tapi Ibu harus ngerti. Jadi setiap nanti Ibu mau menyampaikan, ini tuh saya mau menyampaikan apa? Kan menyampaikannya 3. Bacaannya Al-Fatihah, surat pendek, At-Tahiyat itu bacaannya. Tapi yang penting tuh menyampaikannya. Yaitu permohonan, pujian, dan pernyataan. Nah, Ibu latih itu. Ibu latih. Bisa ya? Jadi Ibu latih, munculkan dulu rasa tenang. Saya memuji Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Pas ruku tuh Ibu mau ngapain? Menyampaikan apa kepada Allah? Menyampaikan pujian. Bacanya Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Jadi gitu. Jadi ada menyampaikan, ada baca. Yang terpenting tuh menyampaikan atau bacanya? Menyampaikannya. Orang selama ini malah fokus di bacaannya. Akhirnya ya sholatnya cuma baca aja. Paham Ibu? Nah, Ibu mulai latih itu. Duduk di antara doa sujud, kita mau ngapain sama Allah? Menyampaikan apa? Doa. Tenang dulu, munculkan rasa memohon, baru baca Rabbighfirli warhamni. Itu bacanya, tapi rasanya kita sedang berdoa. Insya Allah nanti sholatnya nyambung. Ibu dekat sama jauh sama Allah tergantung apa? Rasa. Makanya sholatnya harus pakai rasa. Ibu bukan robot kan? Masa sholat Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, masa nggak ada rasanya? Baru di situ Ibu akan mulai sadar dalam menjalani hidup. Bisa ya praktek kayak tadi ya? Pelan-pelan. Saya tanya, Ibu sholat cepat-cepat tuh mau kemana sih? Iya. Paling tambah 3 menit, 4 menit yang biasanya misalnya 4 rakaat 4 menit ditambah jadi 2 menit. Paling 6 menit yang kayak tadi tuh. Tenang, misalnya saya ruku ya, munculkan rasa memuji. Baru saya ngomong Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi dengan rasa memuji. Itu maksudnya. Bisa Ibu? Insya Allah kalau Ibu lakukan itu dengan sungguh-sungguh, maka Ibu akan menjalani hidup dengan kondisi sadar. Subuh, sudah sholat subuh berarti kesadaran. Subuh sampai zuhur, berarti Ibu akan dibuat sadar dalam menjalani hidup. Zuhur Ibu sholat dalam kondisi sadar lagi, nanti zuhur sampai asar dibuat sadar lagi. Dan bayangkan janji Rasul kepada kita bahwa seorang manusia ketika sholatnya baik, maka semua amal perbuatannya akan menjadi baik dan akan dijaga oleh Allah, karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nanti ikhlas jadi mudah, sabar jadi mudah, gara-gara sholat kita dengan kesadaran. Baik, ada pertanyaan? Silakan Pak. Yes. Ya. Mati ya mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak. Ya, untuk sementara sholat karena efeknya pada kehidupan nanti. Ya terus. Pada
Ya, ya. Itu kan dalam bahasa Arab Ustaz. Dan kita kan jadi usul mengatakan dengan perasaan. Nah, antara logika dan perasaan gimana ya? Bukan gini. Sebelum Bapak baca Bismillahirrahmanirrahim, Bapak tuh tahu nggak Bapak mau ngapain sama Allah? Mau menyampaikan apa? Pujian. Berarti Bapak kan muncul rasa memuji. Baru setelah muncul rasa memuji, Bapak baru sampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Gitu loh Pak maksudnya. Ngerti nggak ini? Bukannya jadi bahasa Indonesia, bukan. Rasa yang muncul saat mau menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim itu, Bapak sudah tahu ini saya mau memuji, gitu loh Pak. Jadi rasanya dulu atau baca dulu? Rasanya dulu yang dimunculkan. Bapak munculkan rasa dulu, tenang, baru Bapak baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi dengan muncul kesadaran saya mau memuji, gitu loh. Ngerti nggak ini Pak? Ya. Dan misalnya kayak duduk di antara dua sujud, itu kan berdoa. Berarti sebelum Bapak ngomong Rabbik fili warhamni wajbuni warfani warzikni wadini wafini wafwani, Bapak tuh muncul ini saya mau berdoa. Kan muncul rasa berdoa kan? Baru sampaikan kepada Allah dengan perlahan Rabbik firli warhamni. Tapi itu saat baca itu muncul rasa berdoa atau memohon, gitu loh Pak. Jadi setiap gerakan kita harus memahami apa yang harus kita. Kalau ingin sholatnya jadi penolong, karena selama ini banyak orang sholat tapi tidak menjadi pertolongan dalam hidupnya, kan sayang Bapak. Kita melaksanakan sholat 5 kali sehari, dan harusnya sholat yang benar itu jadi penolong. Tapi banyak orang sholat masih merasa pusing dengan masalahnya. Banyak orang sholat merasa bingung dengan apa yang dihadapi. Padahal salah satu manfaat dari sholat yang benar apa? Memperbaiki semua masalah kehidupan. Sholatnya baik, semua jadi baik. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh sholat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kira-kira kalau Bapak Ibu munculkan rasa dulu baru menyampaikan, harusnya fokus atau jalan-jalan pikirannya? Harusnya akan fokus. Paham ya Pak ya? Ya. Ada lagi masalah sholat sebelum saya masuk materi yang lain? Mengerti ya? Ini pelan-pelan ya Ibu latih ya. Karena sayang Bu, kualitas hidup kita itu ternyata tergantung dari kualitas sholat kita. Sayang Pak, bertahun-tahun sholat kalau tidak jadi penolong, kalau cuma sekedar hanya menggugurkan kewajiban. Ya silakan. Pakai mic aja biar yang belakang kedengaran. Apa katanya? Kalau kita sama berjamaah. Terus kan imam mengatakan Tuhan, bacaannya berbatas tugas kita kalau berjamaah dengarkan saja Bu. Dengarkan saja. Saya tanya, menyampaikan sama mengartikan sama atau beda? Beda. Kalau menyampaikan tuh faham apa yang dibaca. Kalau mengartikan dibaca dulu terus Ibu berusaha mengartikan. Padahal sholat itu menyampaikan atau mengartikan. Kayak ginilah. Saya coba Ibu jawab ya. Assalamualaikum. Ibu jawab apa? Perlu diartikan nggak? Terus kenapa Ibu langsung bisa jawab Waalaikumsalam? Karena Ibu mengerti apa yang disampaikan. Ibu pas dikasih uang 10 juta, Ibu ngomong apa? Perlu diartikan nggak? Kok nggak astagfirullah, kenapa? Karena Ibu ngerti bahwa saya ketika ngomong alhamdulillah itu munculnya rasa bersyukur, rasa memuji kepada Allah. Jadi sholat harus gitu. Jadi pas Ibu ngomong bismillah, Ibu tuh sudah ngerti, ini saya muji Allah. Pas atahiyat, Ibu tuh tahu bahwa saya juga masih muji Allah. Segala kehormatan atahiyatul, segala keberkahan mubarakatuh, kan Ibu harusnya ngerti. Ya, jadi Ibu perbaiki itu saja. Jadi kalau Ibu bingung masalahnya kok nggak selesai-selesai, bagaimana jalan keluar, coba mulai perbaiki dari kualitas sholatnya. Karena sholatnya baik, semua akan jadi baik. Kalau sholatnya orang mabuk, maka hanya akan menggugurkan kewajiban saja. Kan sayang, sama-sama melakukan kegiatan sholat,
tapi yang satu jadi penolong, yang satu cuman hanya menggugurkan kewajiban. Silakan, silakan. Kenapa? Kalau kita sholat ini nggak fokus gitu ya, Iya, makanya saya perbaiki. Karena kebanyakan orang, banyak orang yang sholat tapi tidak merasakan manfaat dari sholatnya. Padahal sholat itu kalau ibu perhatikan, coba, kan tidak ada ibadah yang sampai Rasul ketemu Allah selain membahas tentang sholat kan? Ibadah yang lain kan cukup malaikat Jibril turun ngasih wahyu, gitu kan? Tapi untuk sholat kan Allah sampai nggak bisa, harus Nabi Muhammad sendiri yang menghadapkan, begitu. Makanya tolong Bapak Ibu silakan sholat tapi jangan disia-siakan ya. Kalau cuma sekadar baca doang diperbaikilah. Ingat ya, jadi faham dulu rasanya apa. Kan paling rasanya kan cuma 3 kan, cuma pujian, pernyataan, sama permohonan, cuma itu kok. Nggak ada yang lain kok. Masa bertahun-tahun nggak hafal-hafal itu? Ya Bu ya, bisa diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Sayang soalnya kita bertahun-tahun tidak merasakan apa yang kita jalani. Akhirnya muter lagi, ceritanya masalah lagi. Padahal salah satu fungsinya sholat itu sebagai penolong ketika ibu punya masalah. Kalau Allah yang nolong tuh kira-kira beres nggak masalahnya? Tapi syaratnya harus apa? Sholat. Al-Baqarah ayat 45. Surat Al-Baqarah ayat 45. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, jelas Ibu? Jadi sebenarnya sholat itu fungsinya apa? Fungsinya apa? Sebagai penolong. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan masalah sholat, kita masuk materi yang lain ya. Baik, sekarang kita masuk materinya, pembahasan tentang ihsan. Betul atau tidak bahwa semua manusia punya keinginan untuk mendekat kepada Allah, Ibu? Semua orang, termasuk saya yang ada di sini, pasti punya keinginan untuk mendekat kepada Allah, betul? Sekarang tolong dijawab. Kira-kira kalau ingin dekat kepada Allah, hatinya bersih atau harus kotor? Cirinya orang hatinya bersih apa? Ikhlas, betul ya? Terus apa? Ridho dengan keputusan Allah, sabar dalam menjalani ujian yang Allah berikan, bersyukur dalam setiap apapun yang Allah izinkan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendekat kepada Allah, mulailah Bapak Ibu harus membersihkan hati. Ya, 26, 88 sampai 90. Silakan. Surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 90. Ya. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Baik, jadi kata Allah apa? Harta yang kita kumpulkan ternyata tidak berguna sama sekali kecuali di dalam hidup itu dia membersihkan hatinya dan menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Makanya kalau ibu setelah Ramadan itu kan ada namanya Idul Fitri ya katanya ya. Idul Fitri itu apa? Kembali ke fitrah. Fitrah manusia itu suci atau kotor? Nah, ketika ibu suci, insya Allah siapkan apa? Ayat 60, ayat 90-nya. Dan surga ditetapkan kepada orang-orang yang bertakwa. 26 ayat 88 sampai 90. Jadi ketika hati kita bersih, maka Allah akan membukakan, mendekatkan surga kepada orang-orang yang hatinya bersih. Saya tanya dulu, cara yang harus kita lakukan supaya ibu bisa membersihkan hati, berarti harus apa? Enggak, ibu butuhkan untuk membersihkan hati? Sarana apa yang ibu perlukan kalau ibu ingin membersihkan hati?
Apa? Sarana apa, Pak, Bu, yang ibu bapak butuhkan kalau bapak ibu ingin membersihkan hati? Apa? Ujian. Jadi ibu ingin nggak diuji? Loh. Saya ulang lagi. Ibu bisa ikhlas, bisa sabar kalau ada apa? Nah, kalau nggak ada ujian, ibu mau ikhlas sama ngapain? Loh, kalau nggak ada ujian, ibu mau sabar gimana? Ibu bisa sabar, bisa ikhlas itu karena ada ujian. Kalau nggak ada ujian, ibu mau ngikhlasin siapa? Saya sabar. Sabar apa, Mak? Nggak tahu. Pokoknya sabar aja. Lo sabar gimana? Sabar itu kalau ada ujian, difitnah orang, disakiti teman, dizolimi suami, itu baru bisa ibu latihan. Jadi perlu nggak ibu dizolimi? Lo gimana ibu mau diuji kalau gimana mau jadi sabar, gimana mau jadi ikhlas kalau nggak ada ujian? Loh, iya maksudnya tuh berarti ibu sadar nggak? Ayo. Berarti ujian itu masalah atau sarana membersihkan hati? Berarti tapi kalau sakit hati membersihkan atau mengotori? Tersinggung membersihkan atau mengotori? Marah-marah membersihkan atau mengotori? Ibu selama ini membersihkan atau mengotori? Nah, gimana jadinya? Coba kita buktikan ya. Surat 3 ayat 186. Surat 3 Ali Imran ayat 186. 186. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati. Nah, jadi Allah akan menguji. Bapak Ibu akan banyak mendengar hal-hal yang menyakitkan hati. Tapi tujuan Allah apa? Supaya Bapak Ibu sakit hati atau membersihkan hati? Coba, terus. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka urusan itu adalah patut diutamakan. Ketika ibu diuji dengan hal-hal yang menyakitkan hati, lalu ibu bersabar terhadap ketentuan atau ketetapan Allah, maka ibu sebenarnya sudah membersihkan hati. Ketika ibu ikhlas, sesuatu itu hilang dari ibu bisa ikhlas kepada Allah, maka sebenarnya itu untuk membersihkan hati. Makanya jangan kaget, orang pinjam uang biasanya gampang bayar atau sulit bayar. Biar ibu emosi atau biar hati ibu bersih? Berarti semakin gak bayar, hati ibu semakin bersih atau semakin emosi? Nah, paham gak ini baby ini? Jadi tidak ada niatan Allah memberikan ujian itu untuk membuat kita menderita, nggak ada. Tujuan Allah salah satunya cuma satu, pas diuji ibu bersihkan hati dengan bersabar, dengan ikhlas, dengan selalu bersyukur, dengan qanaah kepada Allah. Silahkan praktekkan. Jadi kalau orang menderita saat dibersihkan hatinya, salah atau benar? Salah. Ibu kalau ingin dapat santan kelapa, itu kelapanya tuh didiemin atau diperas, diujak-ujak? Sama. Makanya manusia kalau diuji kan habis-habisan kan? Coba di Al-Baqarah 214, apa kata Allah? Al-Baqarah ayat 214. Surat Al-Baqarah ayat 214, apa kata Allah? Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Baik, terus? Padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Apakah kamu mengira bahwa kamu masuk surga? Al-Baqarah 214 ya. Terus Allah bilang,
Kalau kamu ingin masuk surga itu, kamu harus melewati dulu cobaan-cobaan ini. Apa sih cobaannya untuk masuk surga itu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diuncang dengan berbagai cobaan. Jadi kalau ibu ingin masuk surga harus diapain ini? Ditimpa apa? Coba Pak Diki diulang, ditimpa apa? Kemelaratan, penderitaan, dan diuncang dengan berbagai cobaan. Ibu ingin masuk surga? Tapi harus ditimpa apa? Ibu mau? Enggak, ini kata ayatnya. Ibu kan ingin masuk surga. Menurut Al-Quran, kalau kamu ingin masuk surga, maka akan diuji oleh Allah. Apa jenis ujiannya diulang? Mereka akan ditimpa apa? Kemelaratan, terus penderitaan, dan diguncang berbagai cobaan. Berarti kalau ibu nanti tanda kutip Allah uji kemelaratan, masalah atau sarana masuk surga? Jadi ibu bahagia atau menderita? Berarti jalan ibu sudah benar atau salah? Enggak, kalau ibu ditimpa kemelaratan, ujian, goncangan, berarti jalan ibu masuk surga sudah benar atau salah? Benar, karena salah satu jalan masuk surga akan diuji dengan kemelaratan. Ustadz, saya melarat, alhamdulillah. Karena jalan ibu sudah benar menuju masuk surga. Terus, tapi tenang, kata Allah apa? Coba terus. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, Nah, Rasul dan orang beriman bilang sama Allah, kapankah datang pertolongan Allah? ya Allah, kapan pertolonganmu datang? Terus Allah jawab apa? Ini yang harus Bapak Ibu yakini ya. Allah jawab apa katanya? Apa? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Berarti pertolongan Allah pasti ada nggak? Jadi meskipun kita diuji kemelaratan, Allah pasti nolong nggak? Kalau pasti nolong, masalahnya apa? Ya sudah, kenapa ibu nggak mau? Ingatlah bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Berarti sesulit apapun yang kita jalani, Allah pasti menolong kita. Makanya ketika Nabi Musa terjepit dikejar tentara Firaun, Nabi Musa bilang, tenang saja, Allah pasti nolong kita. Itu cirinya orang-orang yang beriman. Bagaimana caranya Allah menolong? Perbaiki sholat yang tadi saya sampaikan. Silahkan dipraktekkan. Ada pertanyaan? Paham ibu? Ya. Jadi silahkan ibu menjalani hidup, tapi ibu harus sadar, sesulit apapun masalah yang dihadapi, ternyata Allah bilang pertolongan Allah itu sangat dekat. Kalau dekat itu berarti harusnya terasa atau tidak? Terasa orang dekat. Ibu setiap punya masalah, terasa nggak Allah pasti nolong? Ya sudah, kenapa jadi masalah kalau begitu? Kira-kira kalau ibu tahu Allah pasti menolong, yang dikhawatirkan apa? Kira-kira kalau ibu tahu setiap ujian itu Allah pasti menolong, kira-kira yang dikhawatirkan apa? Enggak, kira-kira kalau ibu tahu setiap ujian itu Allah pasti nolong nih, kan Allah pasti nolong ya. Terus ibu khawatir itu kenapa? Berarti nggak percaya kan Allah nolong kan? Iya kan, kalau ibu khawatir terhadap masalah, sebenarnya ibu kurang percaya Allah nolong kan? Kira-kira Allah tuh akan nolong nggak kepada orang yang nggak percaya? Ngapain ditolong? Jadi pertolongan Allah tergantung siapa? Tergantung keyakinan kita. Ibu yakin Allah nolong? Buktikan dengan sikap ibu dalam menjalani ujian. Mah, kok sekarang tenang-tenang aja nggak punya uang, nanti Allah cukupkan. Oh, pasti anaknya kaget, mama kesurupan apa? Silakan. Mic-nya dikasih Bu. Nah. Waalaikumsalam. Itu kan profesi ujian tentang kemelaratan. Bagaimana tentang ujian dengan harta yang berlimpah? Nah, Berlimpah itu kan juga ujian karena dia lebih besar dibandingkan sekarang
Betul, tapi kalau ibu sholatnya benar, akan dicegah nggak dari perbuatan keji dan mungkar? Jadi untuk kemelaratan, ibu harus bersabar. Untuk ujian kenikmatan, ibu harus perbaiki sholatnya. Karena sholat itu mencegah. Berarti mencegah itu kalau ibu mau celaka, sebelum atau sesudah? Mencegah. Dengan sholat yang benar, meskipun ibu diuji kenikmatan, insya Allah tidak akan terpeleset. 29 ayat 45. Makanya kan mohon pertolongannya dengan sabaran sholat. Sholat sebagai untuk menghandle ujian kenikmatan, sabar untuk ujian yang tidak nikmat atau kesengsaraan. Surah 29 Al-Ankabut ayat 45 ya. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah sholat. Coba perhatikan, apa efek dari sholat, manfaat dari sholat itu apa? Terus? Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan Sesungguhnya sholat itu mencegah. Berarti kalau ibu mau terpleset, dicegah nggak lewat sholatnya? Makanya sholatnya harus benar ya, harus tadi praktek ya. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Terus? dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Berarti yang paling utama ibadah itu apa? Dari kualitas sholatnya. Bu, saya tanya, sementok apapun orang masih bisa sholat nggak? Jadi nggak ada istilah mentok. Selama ibu masih bisa sholat, insya Allah tetap akan ada jalan keluar. Tapi ibu selapang apapun rezekinya, sebanyak apapun rezekinya, kalau ibu nggak sholat, Allah pentokin nanti. Ibu banyak uang, ibu kaya, tapi kalau ibu nggak sholat, Allah pentokin, bisa rasanya dibuat sempit, hatinya dibuat gelisah. Allah tuh gampang buat kayak gitu. Jelas bu? Makanya tolong perbaiki sholatnya ya. Kita melakukan sholat minimal bermanfaat lah. Jangan cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi sholat itu harusnya jadi penolong. Penolong apa? Saat diuji, saat menghadapi kesulitan, itu fungsinya sholat. Ustadz, saya sudah sholat kok masalah saya nggak selesai-selesai. Yang salah masalahnya atau sholatnya? Ya sudah, ibu perbaiki sholatnya. Kenapa sholat selama ini cuma baca, nggak ada rasanya? Dibilang robot kan nggak terima. Bedanya manusia sama robot apa? Kalau robot nggak ada rasanya. Kalau manusia, ibu waktu sholat pakai rasa atau tidak pakai rasa? Ya sudah, ibu jawablah masing-masing. Faham? Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak saya lanjut lagi ya. Aduh. Ini pembahasannya agak ngeri ya, tapi nggak apa-apa ya. Bagi orang-orang yang beriman, kematian merupakan kebahagiaan. Bapak Ibu mau mati? Tapi ingin masuk surga? Saya ulang, Bapak Ibu mau mati enggak? Enggak. Tapi ingin masuk surga? Terus gimana caranya ibu masuk surga? Paham gak ini? Oke, nggak tahu ini guru saya yang nulis sih. Kematian adalah sesuatu yang tidak terduga. Ayo, siapa yang bisa memprediksi? Ya, kemarin ada jamaah saya masih ngobrol, besoknya dikabari meninggal. Kemarin ada teman saya, padahal masih WhatsApp, kok sekarang grup jadi sepi? Oh, ternyata dia sudah meninggal. Begitu cepatnya, Bu. Meninggalnya lagi apa? Lagi Car Free Day, jalan pagi. Makanya hati-hati ya. Ini benar, kaget saya. Dia masih chatan semalam pas pagi-pagi jam 10, tiba-tiba udah nggak ada. Makanya kok nggak ada biasanya komen di grup. Jadi jalan pagi, tiba-tiba serangan jantung. Jadi terbukti ya, kematian adalah sesuatu yang tidak terduga. Tapi kita lihat ya. Tapi Allah memberikan tanda-tanda bagi orang yang beriman
untuk menguatkan hati untuk menerima setiap keputusan Allah. Nabi Ayub waktu diputuskan sakit bertahun-tahun diterima atau tidak? Nabi Ibrahim waktu disuruh menyembelih anaknya diterima atau tidak? Nah, itu orang beriman itu dikuatkan. Ibu ya, jelas ya? Contoh. Misalnya orang itu misalnya sering menangis. Ini contoh ciri-ciri orang yang mau meninggal nih, Bu. Sering menangis, saya udah pengen mati saja. Kayaknya saya mimpi bertemu bapak saya. Sering nggak Ibu cuman kayak dengar gitu ya? Itu hati-hati ya Bu ya, cepet-cepet ngaji yang banyak ya. Kalau sudah ada tanda-tanda gitu, doanya apa? Ya Allah, matikan saya dalam keadaan khotimah. Kan ada setiap doa gitu ya. Kalau ibu memang sudah mulai merasa tanda-tanda begitu, nggak usah dipikir, nanti juga semua kita mati. Loh, yang sehat aja teman saya langsung mati kok. Berarti langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan agar kita bisa dalam kematian yang baik? Ya, apa langkah-langkahnya? 1. Ini ada berapa ini? Ada 7 ini. Kata kuncinya selalu mohon kepada Allah. Jadi ibu doanya kemarin saya ajarkan apa? Ya Allah, saya minta tolong matikan saya dalam keadaan. Berarti harus diawali dari apa? Saya minta tolong. Karena hanya Allah yang bisa nolong kan? Ya Allah, saya minta tolong matikan saya dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, orang takut mati itu kenapa Bu? 16 ayat 107. Orang takut mati. An-Nahl ayat 107. Ini gara-garanya Bu. Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat. Orang takut mati itu kenapa Bu? Karena rasa cintanya kepada dunia lebih besar. Ya, maka Bapak Ibu harus belajar ini. Maka yang kedua, mohon kepada Allah. Ya Allah, saya minta tolong agar rasa kepada dunia tidak menjadi semakin besar. Karena ibu kan nggak sadar ini, ya. Padahal kata Allah apa? Dunia dan isinya tidak berguna kecuali orang-orang yang mendekatkan, yang meninggal berhadapan kepada Allah dengan hati yang bersih, kan tadi gitu ya. Yang ketiga, mulailah menyadari bahwa apa yang di langit dan di bumi semua apa? Milik Allah. Surat 4 ayat 126. Surat 4 ayat 126. Apa yang di langit dan di bumi semua adalah milik Allah. Apa katanya? An-Nisa ayat 126. Ya. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Nah, jadi ibu hati-hati. Caranya bagaimana melunturkan rasa memiliki? Gampang. Bagaimana caranya melunturkan rasa memiliki? Surat 3 ayat 92. Melunturkan rasa memiliki. Kan orang tuh yang menjadi masalah kan rasa memilikinya tinggi ya. Sampai masalah aja, ibu kalau ngomong apa? Saya punya masalah. Berarti ibu senang punya masalah. Harusnya ngomongnya saya dititipi masalah, bukan punya masalah, Bu. Silakan. Ali Imran Ayat 92. ayat 92. Cara supaya sikap kita itu tidak terlalu memiliki, apa katanya? Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Kenapa? Yang dicintai hartanya yang diinfakkan, bukan yang tidak dicintai. Kenapa? Allah nyuruh apa? Coba sekali diulang, Pak. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Kenapa? Allah nyuruhnya yang dicintai, Bapak Ibu. Karena dasarnya manusia itu rasa memilikinya tinggi. Makanya disuruh yang dicintai. Makanya kalau bisa ibu buat bazar barang bekas atau barang baru. Ibu baru dikasih anaknya dari luar negeri, misalnya baju.
Mau diinfakkan? Dari 5 baju yang dikasih anak, 1 aja kasih. Lah itu makanya memang harus latihan. Harus latihan. Ya, ini nggak usah jauh-jauh ya, nggak usah jauh ya. Kemarin saya kan pulang dari luar kota, mampir ke rest area Bu, rest area nih. Kan saya sering sampaikan ya, menginfakkan sesuatu yang dicintai ya. Nah, karena saya malas bawa dompet, saya tuh ambil uang yang besar di paling luar, yang kecil di dalam. Jadi misalnya yang 2.000, 5.000 di dalam, yang 100.000 di luar. Saya simpan saku sini. Masuk toilet. Sebenarnya toiletnya gratis. Cuman kan kasihan tuh udah ada kotaknya kan. Lalu saya kan dengan refleks kasih aja. Saat pas dikasih saya mikir tadi tuh yang gede atau yang kecil ya. Oh, bayangin. Gara-gara saya sering ngomong menginfakkan yang kecil, makanya si tukang itu kan kalau dikasih sama yang lain cuman diam aja. Pas saya kasih, terima kasih Pak. Wah, kenceng banget. Ternyata yang gede yang dikasih. Udah ngomong terima kasih, mas mau saya ambil lagi? Iya. Tuh. Tapi ternyata kenyataannya nggak apa-apa juga kan? Ya sudah, akhirnya biasa saja, malah jadi cerita yang lucu. Itu artinya Allah bisa memaksa Bapak Ibu untuk mengeluarkan harta yang dicintai. Tinggal pertanyaannya, lebih baik dipaksa atau kesadaran? Udah kesadaran aja. Iya, kan kalau misalnya awal-awal mungkin dipaksa ya. Kalau bisa nanti dengan kesadaran. Bisa ya Ibu-ibu? Baik, kita lanjut sebentar lagi lah. Lalu yang keempat, sadari hidup, bahwa hidup itu ternyata hanya sementara. Makanya kata Allah apa? Surat 6 ayat 32. Surat 6 ayat 32. Ya. Al-An'am ayat 32. Coba sadari hidup, bahwa hidup itu hanya sementara. Apa kata Allah? Dan kehidupan dunia ini hanya permainan dan sedang gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Coba Ibu, berarti ke dunia ini hanya apa kata Allah? Permainan, sendagurau. Berarti bukan tujuan utama. Tujuan utama ternyata adalah negeri akhirat. Jadi hidup di dunia ini sendagurau untuk siapa? Padahal mohon maaf, ada yang menderita nggak? Berarti menderita itu sendagurau atau serius? Kalau orang menderita di dunia berarti sendagurau atau serius? Enggak, kalau menderita serius. Kalau sendagurau kan biasa saja. Hilang suami biasa aja. Iya kan? Iya maksudnya biasa aja sendagurau. Berarti sendagurau itu untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Kenapa orang bertakwa menganggap hidup di dunia ini sendagurau? Karena orang bertakwa selalu dimudahkan segala urusannya. 65 ayat 4. Surat 65 ayat 4. Surat Al-An'am ayat 4. 4. Barang siapa yang di tengah aja pada kalanya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Berarti buat orang yang bertakwa, ada nggak masalah yang sulit? Karena Allah selalu mudahkan. Tuh, cirinya orang bertakwa apa? Berinfak di waktu lapang dan sempit. Menginfakkan sesuatu yang kita cintai. Coba Ibu latihan. 65 ayat 4 di tengahnya itu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah memudahkan, memberikan kemudahan dalam segala urusan. Makanya buat orang bertakwa dunia ini sendagurau. Kalau yang tidak bertakwa ribet, pusing. Berarti kalau ibu hidupnya ribet, pusing, coba cek. Mungkin ibu kurang bertakwa. Caranya bertakwa apa? Menginfakkan sesuatu yang dicintai. Yang ibu cintai siapa? Suami? Berarti suami diapain? Faham Bapak Ibu semua?
Bisa ya praktek ya? Ayo, udah saatnya. Nah, ini cara-cara supaya Bapak Ibu mulai menyadari ya. Baik, agar rasa memiliki itu berkurang, kalau bisa berkurang, maka yang harus Bapak Ibu kita coba, saya mau nanya nih, yang harus Bapak Ibu sadari. Mohon maaf, pas Bapak Ibu lahir dunia sudah ada atau belum? Berarti kita pemilik atau tamu? Tamu, pas kita lahir dunia udah ada kan? Betul? Saya tanya, berarti yang namanya tamu itu punya apa-apa atau tidak punya apa-apa? Loh, kok tidak punya apa-apa jadi sulit ikhlas tuh gimana ceritanya? Kan pas Bapak Ibu lahir dunia udah ada belum? Udah. Berarti dunia ini punya siapa? Nah terus kan kenapa jadi masalah kalau begitu? Boleh nggak Allah ngambil yang dimiliki? Ya sudah. Jadi barang yang ibu cinta itu milik siapa sebenarnya? Hilang masalah nggak? Latihan. Semua perlu latihan ya, karena ini makanya perlu ilmu, perlu ngaji tuh gini. Jangan-jangan ibu mempertahankan sesuatu yang sebenarnya bukan milik ibu, kan kasihan. Suami milik siapa? Diambil boleh nggak? Caranya biasanya dua, dibuat mati atau diambil pelakor. Kan cuma dua ini. Lah iya kan? Iya kan, palingnya cuma dua, bisa diambil Allah atau diambil pelakor, cuman itu kok. Emang mau pakai cara apa lagi? Iya, maksudnya menyadari. Boleh diambil? Mau dipegang atau tidak pun tetap semua akan hilang. Karena sesuatu yang di dunia ini pasti akan mati, pasti akan hilang. Paham ibu-ibu semua ya? Jadi kita sudah belajar tadi, ternyata orang hidup itu harus sadar di dalam menjalani hidup. Cirinya orang sadar dalam menjalani hidup apa? Cirinya 31 ayat 12. Cirinya. Surat Luqman ayat 12. Ya, cirinya orang sadar dalam menjalani hidup. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Nah, cirinya orang itu setelah mendapatkan hikmah. Bagaimana caranya? Yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Jadi cirinya orang sadar dalam menjalani hidup apa bu? Selalu bersyukur. Bersyukur tuh ngomongnya apa? Alhamdulillah. Nggak punya uang? Masalah banyak? Sakit asam urat? Jadi cirinya orang sadar dalam menjalani kehidupan, dia selalu bersyukur terhadap apapun yang Allah takdirkan. Dia selalu bersyukur terhadap apapun yang Allah berikan. Faham? Baik, kalau sudah paham ada pertanyaan? Kalau tidak, itu dulu. Aduh. Oh, silakan. Pakai mic ya, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat kehilangan misalnya suami atau bagaimana, Ya. terus kemudian kita sedih, menangis, bilang ikhlas menangis, maka itu salah satu di antaranya tidak ikhlas sebenarnya, Pak. Bagus. Sekarang saya tanya, ibu ingin suami ibu di sana bahagia atau menderita? Bahagia. Kita buktikan di Al-Quran itu ada rumusnya. Ketika seseorang ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai, kalau ibu ingin mereka bahagia, apa yang harus dilakukan? Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Supaya si mayit, si almarhum itu menjadi bahagia. Jangan jadi mereka jadi tidak bahagia. Kasihan Bapak Ibu semua. Al-Baqarah 155 Sampai 157. Ini nyambung ayatnya soalnya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Terus Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. siapa orang-orang yang sabar? Perhatikan Ibu. Siapa? Yaitu Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. apa katanya? Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami
Berarti Bapak Ibu harus sadar ketika ditinggalkan siapapun di muka bumi ini, Bapak Ibu harus menyadari bahwa ini datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalau Ibu menyadari itu, apa janji Allah di ayat 157-nya? Apa? Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat. Berarti si mayitnya jadi bahagia atau menderita? Makanya sikapnya harus benar ya Bu ya. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat. Kalau bahasa Arabnya silakan coba. Ini lebih luar biasa lagi bahasa Arabnya. Ayat yang 157 aja. 157 coba. Apa? Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa Dapat apa dari Allah? Sholawat. Tuh, gara-gara apa? Ibu ikhlas mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi tolong Ibu lakukan itu. Biar si mayitnya, si almarhumnya mendapatkan sholawat, rahmat dan ampunan dari Allah. Terus 157-nya habis itu. mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, kan penting Bu. Ya, jadi ternyata menangis menyesal itu tidak ada manfaatnya. Yang ada menghambat orang yang meninggalkan kita menjadi lebih menderita nantinya. Kan seringnya Ibu kalau misalnya keluarga udah ikhlaskan, ke anaknya bilang suruh ikhlas, kan begitu ya? Maksudnya tuh menyadari itu. Karena Ibu mau menahan, mau nangis pun kalau kematian sudah datang tidak ada yang bisa menolaknya, sudah. Paham Ibu-ibu semua? Baik, Bapak-bapak ada yang nanya? Kayaknya Bapak-bapak sudah jelas semua. Ibu-ibu ada yang bertanya? Silakan. Ya. Dulu waktu ada suami itu kan mungkin ilmunya belum banyak ya. Oh, ilmunya belum banyak ya. Oh iya. Sekarang kalau banyak itu kan ilmunya tuh banyak banget gitu ya. Oh, banyak salah. Betul dari itu jadi kalau kita berdoa itu kan kirim doa. Ya. Itu jadi kalau pasti dari ucapan ya. Ya. Itu saya ya Allah sampaikan maaf saya kepada suami saya. Ya. Biasa kan dulu nggak ngerti gitu pada Baik. itu apakah bisa sampai nggak? Lo Ibu mohonnya kepada Allah atau langsung ngirim? Ya, dia kan doa tapi mintanya pada Allah. Iya, kan Ibu mohon kepada Allah, ya Allah tolong sampaikan permohonan maaf. Kalau Ibu doanya dikabulkan, Allah sampaikan nggak kepada suami? Tapi kalau saya sarankan, di sana itu udah bukan lagi masalah minta maaf. Yang mereka butuhkan pahala yang mengalir. Lebih baik nih saya sarankan ya Bapak Ibu ya. Pas Bapak Ibu dari rumah mau mengaji ke sini, Bapak Ibu bilang, ya Allah tolong sampaikan pahala ngaji saya untuk suami saya. Itu lebih berguna. Ya, maksudnya sengaja disampaikan, tapi disampaikannya pahala ngaji saya dari rumah ke sini, tolong sampaikan kepada almarhum siapapun, gitu loh Bu. Biar apa? Biar mereka dapatnya pahala, bukan sekedar permohonan maaf. Udah mah nggak usah minta maaf, ini saya butuh pahala, mungkin kasarnya gitu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti setiap kebaikan amal perbuatan yang Ibu lakukan, formatnya apa? Tolong sampaikan pahala kegiatan yang saya lakukan untuk si fulan, si mayit. Bisa Bu? Nah, itu bilang pahalanya disampaikan ke mereka. Nah, ya pokoknya gitu ya. Karena kalau sudah maaf, tidak maafkan sudah selesai maksudnya. Yang sekarang Ibu Bapak fokuskan adalah bagaimana menyampaikan mohon kepada Allah agar pahala-pahala kebaikan kita di dunia disampaikan kepada si fulan. Bisa ya Bu ya? Begitu aja biar cepat. Saya tuh diajari guru saya, Mas Oke itu dakwah kemana-mana. Coba mohon kepada Allah, tolong pahala dakwah yang saya keliling ini disampaikan kepada kedua orang tua saya. Akhirnya saya mimpi, alhamdulillah mimpinya orang tua saya dalam kondisi berterima kasih. Iya, kan mimpi, makasih ya pahalanya udah sampai. Ternyata begitu Bu.
Coba ya ibu ya, praktekan ya. Ini kan ibu ngaji kan kebaikan ya. Ibu bilang, atau misalnya apapun yang bapak ibu lakukan kebaikan, bilang, mohon ya Allah pahalanya disampaikan. Kalau dikabulkan disampaikan nggak sama Allah? Sampaikan. Makanya kita mohon sama Allah. Itu kan misalkan membaca Al-Quran juga. Silakan pahalanya disampaikan kepada si fulan. Ya, gitu ya. Karena format yang ditunggu oleh mereka apa? Doa, ilmu bermanfaat, dan amal jariah. Nah itu maksudnya. Kan mereka cuma nunggu itu soalnya. Baik, silakan digeser Bu. Iya. Ya. Yang masih hidup, bisa lah, kan doa itu untuk yang mati dan hidup. Mendoakan silakan, menyampaikan pahalanya silakan. Kan doa itu untuk yang mati sama yang hidup. Silakan. Pakai mic ya biar jelas ya, saya kedengaran. Kepikir. Surat 6 ayat 160. Ya enggak dong Bu, masa pahala kita jadi nggak ada? 6 ayat 160. Apa katanya? Kalau kita berbuat kebaikan, Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat. kita jadi berapa? Jadi 10, nggak ada yang rugi. Ibu menyampaikan pahala buat yang sudah meninggal, ibu dapat 10. Tenang, gak akan hilang. Allah tuh bukan bank kredit, bukan. Kepikiran nanti habis pahalanya, enggak dong. Kata Allah berapa? Coba Pak Diki diulang. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Tuh, malah nggak akan habis, malah nambah. Jadi jangan ini ya, pokoknya jangan takut menyampaikan pahala kepada orang-orang yang kita mau sayangi atau cintai di sana. Karena mereka cuma nunggu itu Bu, amal jariah, ilmu bermanfaat sama doa anak-anak atau keluarga atau orang-orang yang soleh lah begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, ada lagi pertanyaan? Ya, sepertinya sudah jelas ya. Tolong sholatnya diperbaiki ya Ibu ya. Yang tadi benar-benar kita mulai praktek menyampaikan. Nanti tolong Ibu rasakan. Kalau sholat Ibu benar-benar sudah mulai praktek tenang menyampaikan, coba ada nggak perubahan dalam hidup? Minimal ketenangan hati. Jadi pas sholat itu udah nggak mikir masalah lagi. Ini pas sholat, setelah selesai sholat mikir lagi masalah. Berarti kan sholatnya kurang berefek kalau begitu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Dimaafkan ini Bapak Ibu. Baik, saya kembalikan ke MC. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.